Ya, jadi prinsipnya adalah memisahkan antara orang yang sakit dengan orang yang sehat. Pandemi COVID-19 di Indonesia berdampak pada setiap aspek kehidupan, terutama dalam aspek sosial. Pelajar dan pekerja kantor terpaksa untuk bekerja dan belajar dari rumah secara online untuk mencegah penyebaran dan penularan virus. Meskipun pemerintah telah berupaya mengambil tindakan untuk situasi ini, jumlah penularan terus bertambah. 20-30% kasus itu bisa asimptomatik. Artinya dia positif tapi tanpa gejala. Sementara yang diperiksa cukup banyak ya. Kamu kalau lihat kasus PDP hari ini itu angkanya bisa mencapai 19.000 orang. Ya. Jadi artinya kebutuhan pemeriksaan spesimen itu tinggi. Sementara kemampuan lab kita terbatas. Sehingga untuk Jawa itu kadang-kadang ya paling cepat 3 hari, 3-5 hari baru keluar hasil. Di luar Jawa bisa 7-10 hari. Walaupun universitas telah mengeluarkan keputusan yang memaksa mahasiswa untuk pulang ke daerah dan rumah masing-masing, beberapa ternyata masih tinggal di asrama dan kos. Gue Fikri Aldani dari Komunikasi UI 2019. Salah satu mahasiswa yang masih menetap di kos adalah Fikri. Gue tinggal di Padang, tapi gue memutuskan untuk nggak pulang selama lockdown ini, selama krisis corona ini. Jadi karena selama lockdown ini kita lebih banyak PJJ menggunakan internet, dan kebetulan gue Padang itu sebenarnya nggak Padang sih, gue tinggal di Padang Panjang. Di sana itu sinyalnya agak susah sebenarnya. Jadi gue mau pulang agak takut gitu, misalnya kalau PJJ gue jadi nggak bisa mengakses video call, nggak bisa mengakses Zoom. Situasi para pelajar dan mahasiswa yang sudah cukup kesulitan di tengah pandemi harus ditambah lagi dengan tanggung jawab tugas yang tidak sedikit. Tentu saja hal ini membuat beberapa dari mereka kewalahan. Mau lockdown atau nggak lockdown, mau kuliahnya dia pindahin ke rumah, ya sibuk gue maksudnya kesibukan gue sama aja. Bahkan gue ngerasa kayak kesibukan gue itu 2 kali lipat lebih banyak. Jadi kayak gue berharap aja sih kalau dosen-dosen itu berbaik hati, mereka mengurangi tugas-tugas yang diberikan kepada para mahasiswa, karena para mahasiswa cukup stres sebenarnya dengan perlockdownan ini gitu. Pemberlakuan social distancing tidak menutup kekhawatiran masyarakat Indonesia atas efek samping yang muncul setelah selesainya pandemi COVID-19. PSBB itu ya kalau diterapkan betul tentu dengan disiplin ya. Jadi kalau bedanya lockdown sama kebijakan PSBB. Kalau lockdown yang dilakukan di Cina itu kan orang dipaksa tinggal di rumah. Orang yang ada di jalanan itu cuma tiga jenis orang. Yang pertama tenaga kesehatan, yang kedua keamanan, dan yang ketiga orang yang mengantar barang. Hanya itu yang ada di jalanan Wuhan. Kalau kita kan enggak, kan banyak pengecualiannya. Sebetulnya kalau tidak ada hal yang, kalau kita memang memilih PSBB, tidak apa-apa, asal dilakukan dengan disiplin. Sebetulnya saya juga memperkirakan puncak wabah sekitar bulan akhir April, ya. Dan kalau itu kita mencapai puncak wabah, sebetulnya kalau kita tetap tegas, itu dalam 2 atau 3 bulan, ya kita bisa hidup normal. Ya. Sekarang April, Mei, Juni, Juli, saya kira oke. Itu rasional kok. Ya. Paling tidak dalam 6 bulan setelah kita nyatakan selesai, ya tetap kita sebaiknya menghindari kerumunan, ya tetap kalau bisa tidak, tetap ada jaga jarak lah. Oleh karena itu, apabila kita ingin virus ini segera reda, tentunya dibutuhkan kerjasama dari seluruh masyarakat.